Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua sehat, bahagia, dan juga diberi kelancaran rezeki. Amin. Dilamar oleh kekasih hati bisa jadi hal yang paling menjadi impian dan juga harapan ya teman-teman. Tapi di kasus kali ini kita akan membahas di mana ada seorang wanita cantik bukan hanya dilamar oleh seseorang yang tidak dia cintai, tapi lebih kepada dijebak. Dalam kondisi saat itu ia harus menikah dan tidak bisa menolak gitu ya. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Sebelum masuk ke kisahnya, teman-teman, kemarin banyak nih di antara kalian yang komen kan nanyain tentang wajah aku. Sehari-hari perawatan pakai apa dan spill skincare-nya gitu ya. Nah, di sini aku mau ceritain sedikit ya sebentar aja. Jadi 2 mingguan lalu wajah aku tuh kan kayak sempet timbul jerawat kecil-kecil gitu, tapi lumayan banyak. Akhirnya aku panik dong. Tapi syukurnya nih ada temen yang ngasih tahu karena dia juga udah pernah ngalamin gitu ya. Dia bilang, "Coba deh kamu pakai rangkaian face care dari Scarlett." Ya udah, langsung aku order di Instagram Scarlett_whitening. Kala itu adminnya sangat ramah, pengiriman cepet, dan packagingnya juga bagus. Karena kebetulan ya, aku juga memang sudah pernah pakai produk body care dari Scarlett. Nah, sepaketnya ini terdiri dari facial wash, krim siang, krim malam, dan juga serum. Nah, karena kondisi wajah aku kala itu berjerawat, jadi aku pakai yang Acne series. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing ya teman-teman. Cara pakainya gampang banget. Pertama-tama kita bersihkan dulu wajah pakai facial wash Scarlett yang mengandung glutathione, aloe vera, rose petals, dan vitamin E untuk membersihkan sekaligus melembabkan kulit wajah. Teksturnya ini lembut, nggak banyak busa, dan wanginya tuh bikin relax. Lanjut ya, aku pakai Acne serumnya. Jadi serumnya ini bisa menyembuhkan jerawat yang meradang atau yang beruntusan gitu. Dan Acne serum ini dipakai 2 kali ya teman-teman, pagi dan malam hari. Teksturnya itu cair seperti ini dan cepet banget meresap di kulit. Setelah merata, lanjut aku pakai krim siangnya. Nah, tekstur dari krim siangnya ini lembut banget, jadi saat diaplikasikan itu cepet meresap dan tidak lengket di tangan. Manfaatnya banyak banget ya, meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, bikin kulit cerah, dan juga memudarkan bekas jerawat, serta menyamarkan pori, bahkan hingga menyembuhkan jerawat yang meradang. Setelah 2 minggu aku pakai, alhamdulillah nih teman-teman udah ada perubahan, dan ya bisa dilihat ya dari before dan afternya. Terus terang aku seneng banget. Dan oh ya, face care Scarlett ini sudah terregister BPOM, non test on animal, dan dijamin bebas dari merkuri dan juga hidroquinone. Dan untuk harganya nih teman-teman, persatuan produknya itu hanya Rp75.000 tuh, pas banget kan di kantong. Nah, buat teman-teman yang pengen segera order, silahkan deh klik linknya yang ada di deskripsi ya. Oke, yuk langsung masuk ke kisahnya. Erawati, wanita berparas cantik berdarah Sunda, kala itu bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Ia pun kemudian tidak sengaja bertemu dengan seorang pria berkebangsaan Arab. Pria itu berprofesi sebagai tentara Arab Saudi. Mereka pun jatuh cinta dan kemudian menikah. Hingga pada akhirnya dari pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang sangat cantik bernama Sarah Sesa. Suatu hari tidak pernah dibayangkan oleh Erawati, suaminya meninggal saat bertugas. Dengan perasaan pilu dan campur aduk kala itu, ia pun memilih untuk pulang ke Indonesia membawa anak semata wayangnya itu. Beberapa bulan di Indonesia, Erawati sangat beruntung. Ia dipertemukan dengan seorang pria yang sangat baik bernama Saman. Kemudian mereka pun menikah. Hingga saat ini Erawati berusia 48 tahun, sedangkan Saman berusia 60 tahun. Dan kini mereka tinggal di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat.
Sarah Sesa sang putri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik, baik, sopan, ramah, dan dia juga sering berbaur dengan para tetangga. Nah, dari penuturan keluarga sang ayah ya, Sarah ini sudah diminta untuk tinggal di Arab Saudi. Namun Sarah menolak dan ia memutuskan untuk tinggal bersama ibunya yang memang warga asli Sunda. Dan di usia Sarah yang ke-21 tahun ini, keluarga besar mengenalkan Sarah dengan seorang laki-laki asal Arab Saudi yang bernama Abdul Latif. Erawati sang ibu menceritakan bahwa Abdul Latif ini adalah tetangganya dulu di Arab Saudi. Abdul ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sarah. Ia pun memutuskan untuk terbang ke Indonesia dan berencana akan langsung menikahi Sarah. Ternyata usaha dia untuk melamar Sarah itu tidak gampang ya teman-teman. Abdul ini bahkan sudah 3 kali melamar Sarah dan tetap ditolak. Abdul Latif tidak menyerah. Dia sangat mencintai Sarah. Dan kala itu Abdul sengaja membelikan Sarah sepeda motor. Tidak diduga pemberiannya kala itu diterima oleh Sarah. Dan Abdul tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun kembali melamar Sarah untuk keempat kalinya. Dan dikarenakan keinginan Abdul Latif yang begitu kekeh gitu ya untuk menjadikan Sarah ini istrinya, akhirnya Sarah pun mulai jatuh hati kepada Abdul. Lanjut kepada Sarah, Abdul menjanjikan sebuah mobil, villa mewah, dan juga rumah makan apabila mereka nanti menikah. Namun sayangnya ternyata semua itu hanyalah iming-iming kosong belaka. Singkat cerita, Sarah dan juga Abdul menikah nih secara resmi dan mereka tinggal di satu atap selama 1,5 bulan lamanya. Awalnya pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Bahkan Sarah juga sering memamerkan foto mesra dengan Abdul di sosial medianya. Namun lama-kelamaan sifat asli dari Abdul ini keluar ya teman-teman. Dia sangat kasar, arogan, pemarah, dan juga sering melakukan KDRT. Bahkan dia juga sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Sarah. Selain kasar, ternyata Abdul ini seorang suami yang posesif. Bahkan suaminya ini sering melarang Sarah untuk keluar rumah meskipun hanya sekedar berbelanja di warung. Warga menceritakan suami Sarah ini belum lancar mengendarai sepeda motor. Ia sering membawa motor secara ugal-ugalan. Bahkan warga pun kala itu sering menegur Abdul ya, lantaran dia selalu parkir sembarangan dan menghalangi jalan untuk warga. Tidak pernah diduga Abdul Latif hari itu merasa sakit hati karena ia mengetahui bahwa Sarah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan akhirnya dikarenakan kalap gitu ya, Abdul Latif langsung merencanakan untuk menyakiti Sarah. Dan teman-teman, inilah yang terjadi di malam itu. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 2:30 dini hari. Dan saat itu terjadi, orang tuanya ternyata sedang menginap di rumah keluarga yang berlokasi di Cipanas, Jawa Barat. Dan kala itu hanya ada mereka berdua di rumah. Nah, saat Sarah sedang tidur di dalam kamar, Abdul langsung menganiaya Sarah. Dia menutup mulut Sarah dengan lakban, mengikat kaki dan juga tangan Sarah menggunakan tali. Setelah itu, Abdul langsung membenturkan kepala Sarah ke tembok. Dan tidak sampai di situ teman-teman. Abdul kemudian meninju tubuh Sarah sampai sekujur tubuhnya ini lebam. Dan pada akhirnya dia tidak sadarkan diri. Nah, setelah melihat Sarah ini tidak berdaya, Abdul lanjut menyeret Sarah ke ruang tamu untuk menyiramkan badannya dengan air keras. Hal ini tentunya mengakibatkan badan Sarah melepuh dan mengalami luka bakar yang sangat parah, bahkan hampir 90%.
Yang lebih jahatnya lagi teman-teman, selain menyiramkannya, ternyata Abdul juga sempat mencekoki Sarah dengan air keras tersebut. Namun dikarenakan Sarah kala itu sudah tidak sadarkan diri, Sarah tidak dapat meminumnya. Dan di saat Sarah ini sudah benar-benar dilihat tidak berdaya, Abdul kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah dengan membawa barang-barangnya, dan ia berniat akan melarikan diri ke negara asalnya. Namun teman-teman, aksi kaburnya ini ketahuan oleh beberapa tetangganya karena mereka mendengar ada suara Abdul yang membanting pintu rumah. Dan selain itu, salah seorang petugas ronda juga melihat Abdul sedang mengendarai motor dengan sangat ugal-ugalan, tampak seperti ketakutan. Nah, di waktu yang bersamaan, dalam keadaan yang begitu lemah, Sarah ternyata berusaha untuk meminta tolong kepada tetangganya. Dan seketika saat para tetangganya mendengar suara Sarah, mereka pun langsung mencoba masuk ke dalam rumahnya. Dan begitu terkejutnya mereka teman-teman, karena di sana mereka menemukan kondisi Sarah sudah terbaring kesakitan dengan tubuh yang melepuh. Bahkan pakaian Sarah kala itu sudah menyatu dengan kulitnya. Nah, melihat kejadian itu, warga pun langsung membawa Sarah untuk dirawat di RSUD Cianjur. Namun sayangnya, baru saja sampai di sana, nyawa Sarah tidak terselamatkan lagi. Menurut dokter, Sarah mengalami luka berat akibat trauma hantaman benda tumpul, serta mendapatkan luka bakar yang sangat parah hingga 90% di sekujur tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa ini adalah kasus penganiayaan dan juga pembunuhan, akhirnya warga pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kepolisian Cianjur langsung berkoordinasi dengan beberapa petugas yang lain. Dan sampai akhirnya pada tanggal 22 November 2021, pihak Bandara Soekarno-Hatta sudah berhasil menangkap Abdul saat dirinya ini sedang mencoba melarikan diri dengan membeli sebuah tiket pesawat menuju kampung halamannya. Dan setelah ditangkap serta diinterogasi lebih lanjut, Abdul pun mengaku bahwa penyiksaan yang sudah dia lakukan ini adalah atas dasar sakit hati karena Sarah ternyata mempunyai laki-laki lain selain dirinya. Dan akhirnya dikarenakan semua perbuatannya itu, Abdul pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sumpah ya teman-teman, saat aku ngebacain kasus ini tuh kayak merinding banget gitu loh. Kok bisa ya ada orang yang sekejam itu kepada orang yang katanya sangat ia cintai. Dan bahkan perubahan sikap dari awal ia sebelum menikah dengan sudah menikah itu bener-bener singkat banget gak sih? Cuman 1,5 bulan. Aduh, ini sih bener-bener parah toksiknya ya kan. Gimana menurut kalian nih dengan kasus kali ini? Yuk, sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Karena kalau sampai ada bahasa yang kurang sopan atau kasar gitu ya, auto terfilter gitu dan gak bakalan muncul tuh komen kalian di channelnya Rikaro. Jadi bukan saya yang menghapus ya kak, jadi memang otomatis seperti itu. Dan semoga almarhumah Sarah Sesa diterima segala amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Amin. Ingat, selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!